Benarkah tidak boleh safar tanpa mahram lebih dari 80 km? Dan apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Ya, datang dalam beberapa dalam Sahih Bukhari, bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Juga selain itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga datang dari selain beliau, Nabi menyatakan la tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha dzu mahram. Seorang wanita tidak boleh safar, seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh dia safar kecuali bersama mahramnya. Mahram adalah anaknya, pamannya, ponakannya, cucunya, saudara kandungnya, ya, mertua lakinya atau suaminya, nah, anak tirinya. Dan kategori safar memang sebagian ulama ada yang menentukan dengan jaraknya 80 kilo. Namun yang rajih dikembalikan kepada uruf. Selama jarak tersebut sudah dinilai safar, apakah berjarak 80 kilo kurang ataukah lebih, maka sudah berlaku hukum-hukum safar dalam hal tersebut. Dan tidak benar alasan sebagian orang selama perjalanannya itu belum 1 hari 1 malam, maka boleh. Karena dia menyebutkan bahwa ada hadis-hadis yang menyebutkan batasan waktu 1 malam dan 1 hari. Itu keliru. Itu kesalahan yang fatal dan menunjukkan orang tersebut tidak memahami hadis itu, kata para ulama. Kenapa? Karena dari sebagian hadis yang lain Nabi menyebutkan setengah hari. Sebagian hadis yang lain Nabi menyebutkan 1 hari. Sebagian hadis yang lain menyebutkan lebih dari itu. Ya. Arti kalau diambil salah satu dari hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Lalu apa maksudnya Nabi menyebutkan di sebagian kondisi, sebagian waktu, sebagian kondisi yang lain, sebagian waktu yang lain? Maksudnya, kata para ulama, Nabi melihat kepada kondisi orang yang bertanya. Mungkin yang sedang bertanya kepada beliau akan menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, maka beliau pun menyebutkan 1 hari 1 malam. Dan kemudian ada yang bertanya kepada beliau yang dia akan menempuh perjalanan yang akan ditempuh dalam setengah hari, maka Nabi pun menyebutkan setengah hari untuknya. Pada intinya, selama itu safar, maka tidak boleh tanpa mahram. Meskipun menuntut ilmu, Ustaz? Meskipun untuk ilmu, karena itu bukan darurat, kecuali kondisi yang darurat seperti hijrah atau membawa keluarga yang sakit yang tidak mungkin dia bertahan. Dan dalam masalah haji saja itu menjadi gugur wajib haji seorang wanita tanpa mahram. Nah, andai kata dia mati belum haji dikarenakan tidak ada mahram, maka dia tidak berdosa dan pahalanya insyaallah sudah tercatat sesuai dengan niatnya. Jadi nggak perlu dia sedih, ya Allah kalau begitu saya nggak akan umroh dong, saya nggak akan haji dong. Saudari nggak umroh nggak haji karena Allah Jalla wa Ala. Ya innamal a'malu binniyat. Dia akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan ini sebenarnya adalah bentuk penjagaan Islam terhadap kehormatan kaum wanita. Ya, dan ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terkadang sebagian wanita baru menyadari hikmah Allah dan Rasul yang melarang wanita itu safar tanpa mahram. Yang jelas kita seorang mukmin, seorang muslimah, sikapnya hendaknya selalu sami'na wa ata'na terhadap hukum yang Allah tentukan. Itulah yang terbaik buat kita semuanya. Karena yang menentukan hukum tersebut ialah Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, barakallahu fikum.